Pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Hana. Saya perawat yang berjaga pada pagi hari ini hingga nanti siang pukul 2. Sebelumnya bisa disebutkan namanya Ibu? Ibu Nita, Umurnya? 28 tahun. Baik, Ibu Nita umur 28 tahun. Kalau di rumah Ibu biasanya senang dipanggil dengan sebutan siapa? Nita. Baik, Ibu Nita ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasakan ingin marah. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu marah? Di hati itu rasanya sakit. Apa yang menyebabkan Ibu dibawa ke rumah sakit? Karena suami sering memarahin saya. Jadi di rumah ada masalah dengan suami ya Ibu? Ya. Lalu apa yang Ibu lakukan ketika Ibu merasa marah, merasa emosi seperti itu? Saya itu ingin memarahi semua anggota keluarga saya, terus memecahkan semua kerabutan rumah tangga saya. Apakah Ibu setelah melakukan hal tersebut Ibu merasa menyesal? Ya. Baik. Apakah Ibu mau merubah kebiasaan Ibu? Ya. Apakah Ibu mau saya mengajari Ibu cara mengontrol emosi ketika Ibu merasa sakit hati, ketika Ibu merasa marah? Ya. Baik, nanti saya di sini akan menjelaskan Ibu pentingnya mengontrol marah atau mengontrol emosi ketika Ibu sedang sakit hati atau keadaan yang tak sesuai dengan keinginan Ibu. Nanti waktunya saya memerlukan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Apakah Ibu nyaman saya jelaskan di sini atau di tempat lain? Di sini. Baik, kita mulai ya Ibu. Jadi untuk cara mengontrol emosi atau mengendalikan marah itu ada 4. Yang pertama itu dengan latihan fisik. Latihan fisik itu terdiri dari tarik nafas dalam dan memukul kasur atau bantal. Yang kedua, berbicara dengan benar. Yang ketiga, minum obat yang teratur. Yang keempat, melakukan kegiatan spiritual atau kegiatan keagamaan. Untuk hari ini nanti kita belajar untuk tahapan latihan fisik dulu ya Ibu. Jadi untuk latihan fisik itu ada 2. Yang pertama, tarik nafas. Jadi ketika Ibu merasa emosi, Ibu merasa sakit hati, Ibu merasa marah, Ibu bisa tarik nafas dan mengontrol keadaan Ibu, perasaan Ibu dengan cara tarik nafas panjang lalu membuangnya secara perlahan-lahan. Begitu Ibu. Nanti kita praktekkan ya Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memukul bantal. Apa sih tujuannya memukul bantal? Jadi ketika Ibu merasa marah, Ibu kan sering itu membanting perabotan. Nah, daripada Ibu membanting perabotan, nanti kan juga menimbulkan ketakutan bagi anak-anak Ibu, menimbulkan ketakutan bagi suami Ibu. Daripada membanting perabotan, Ibu bisa meluapkan amarah Ibu melalui memukul dengan benda-benda yang tidak melukai Ibu, seperti bantal, kasur, seperti itu. Nanti kita praktekkan ya Ibu. Untuk yang pertama, kita praktekkan ketika Ibu marah, ketika Ibu sakit hati, ketika Ibu merasa emosi, Ibu tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. 1 kali lagi Ibu, keluarkan lewat mulut. Jadi hal ini bisa Ibu lakukan untuk mengontrol marah Ibu sampai Ibu benar-benar rileks dan Ibu benar-benar tenang. Selanjutnya ketika Ibu marah, Ibu bisa melampiaskan amarah Ibu dengan memukul bantal ini sekeras-kerasnya. Ibu bisa praktekkan? Ibu, jadi Ibu bisa melakukan hal tersebut sampai Ibu benar-benar puas, emosi Ibu, marah Ibu bisa terlampiaskan. Jadi tidak akan melukai siapapun. Begitu Bu, apakah Ibu mengerti? Ya. Baik, sebelumnya bagaimana setelah saya ajarkan cara mengontrol emosi ini Bu? Sudah agak enak Mbak. Baik, nanti latihan fisik ini Ibu bisa masukkan ke jadwal harian Ibu. Jadi nanti saya akan beri checklistan atau daftar kegiatan Ibu sehari-hari. Ketika Ibu merasa emosi, Ibu merasa marah, Ibu lalu melakukan pemukulan bantal atau tarik nafas, nanti Ibu bisa centang bagian sini ya Bu. Terus nanti berapa kalinya, jam berapanya Ibu bisa cantumkan begitu. Ya.
Sebelum saya mengakhiri diskusi kali ini, apakah Ibu bisa menyebutkan apa saja tadi yang saya ajarkan dalam mengontrol emosi? Tarik napas panjang, Ya, bisa memukul-mukul bantal. baik. Baik Ibu. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk besok nanti jam 9 ya Ibu. Besok kita mulai jam 9 untuk belajar cara kedua, yaitu dengan minum obat teratur. Dan selanjutnya nanti Ibu bisa bagaimana cara berbicara dengan benar, dan selanjutnya bisa melakukan kegiatan spiritual. Apakah Ibu bersedia jika besok kita bisa diskusi kembali? Iya, Mbak. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan atau mengajarkan Ibu bagaimana cara mengontrol emosi atau mengontrol marah Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya atau membutuhkan keperluan dari saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang keperawatan. Saya izin permisi Ibu, selamat pagi.